Sandra, Yes. itu foto yang kamu hampir sama dengan Meti itu lucu juga ya. Maksudnya rambutnya mirip ya? Kayak kembar ya. Tak simpen ya. Waduh, Pak Effendi nih, orang lain dengar semua loh rahasianya. Oh iya benar. Maaf. Let's talk about something else. Musiknya mana Sandra? Wah, dia nih. Ada musik. Sam Musik Smith. apa ya? Sam Smith ada nggak? Nggak ada. Meti, ada lagu nggak Meti? Lagunya ini aja deh. Lagu pribadi. Apa? Paul Jackson Jr. Tahu nggak Pak? Ada. Penyanyinya masih hidup. Kalau masih hidup Pak Effendi nggak tahu. Maksud lo? Kalau udah mati mungkin tahu ya. Lah. Jahat nih pambuninya. Iya. Sudah biasa itu Sandra. Iya ya. Mungkin ada kompetisi tersendiri di antara bapak-bapak ini. Yeah, there is an element of competition itu. Malam Pak Sigit, wah dari Qatar ini. Selamat sore. Oh sore di sana ya. Oke, izin join. Malam Bu Sandra. Halo Pak Sigit. Waduh, ini segar bugar kelihatannya dari sana. Segar bugar. Ya weekend soalnya ya. Oh iya dong, weekend kita boleh relax. Relax. Mas Denny gimana kabar? Alhamdulillah baik. Balikpapan masih ya? Masih Pak. Oh, nggak pengen ke Jakarta ya? Maksudnya sih malah mau ke Qatar kali. Oh gitu. Iya. Boleh QNB buka banyak itu, bisa dicek di webnya aja. Wah. Iya, QNB. Di Balikpapan tutup kemarin. Oh gitu ya? Iya. Oh ya siapa tahu. Daripada diisi orang Asia South atau ini Arab lainnya lah gitu. Dari kita bisa dimasuk-masukin. Dimasuk-masukin. Lanjut. Di sana banyak orang Indonesia ya Mas Sigit? Kalau di Middle East secara umum tidak, saya di Qatar 25 ribuan Pak, Effendi. Iya. Tapi paling banyak ya pasti di Arab Saudi ya, karena itu banyak mutawif, terus travel gitu. Iya, menarik mahasiswa sekali. gitu. Di Qatar itu 1 juta lebih kalau di Saudi itu, 1,5 juta mungkin ya. oke.
1 menit lagi mungkin Bu ya. Oke. Pasti udah tampil. Belum, cuma kita bisa mulai dengan itu dulu kan. Ya. Malam Pak Pam. Malam Pak Sigit, apa kabar? Baik Pak. Alhamdulillah. Sehat? Sehat, alhamdulillah. Ditunggu nanti Pak Piala Dunia Pak. Siap. English Premiership apa hari ini ya, Premier League. Premier League ya main IPL. tanpa penonton. Iya, iya. Pak, Pak saya- M masih ini ya? Apa supporternya MU ya Pak ya? Madura Enggak dong. United. Enggak dong, United. Tottenham dong. Wah. Di mana Mourinho saya itu fansnya. Oh. Kirain MU Madura United. Madura United ya, betul. Dulu dari Madura. Madura atau Mataram United. Persibaya dong, Persibaya Surabaya. Jadi Mas Pam, bukunya udah jadi belum? Sudah yang apa namanya pilot, yang officialnya masih nunggu penerbitnya working from office. Waduh, hebat. Apa yang From Magetan to Paris ya? Ya, tapi kita kasih judul Mengejar Mimpi ya. Iya, betul. Iya, iya. Saya tahu, udah baca sedikit. Sandra, kita mau kasih hadiah nggak buku hari ini? Saya bisa kasih hadiah 3 buku. Wah. Wah, Harus dong. Ya. buat yang pertanyaannya paling bagus, Ya. oh silakan aja. Oke. Bukan yang pertanyaannya paling ngeselin, bukan kan? Pertanyaan terbaik dapat buku nanti. Enggak kan, mungkin ada Pak Budi lihat yang ini gitu, terus pengen dikasih buku, ya kan? Iya. Barusan ngomong, yang pengen dikasih buku barusan ngomong. Iya, iya. Betul. Tuh. Ampun. Buku By the way, nikah. mungkin kita ngobrol-ngobrol dulu tentang One HR ya, Silakan. Ayo, karena waktunya sudah menunjukkan jam 6.31. Tapi sambil menunggu pembicara kita satunya lagi, Pak Steve Kosasi, yang adalah my brother from a different mother. Jadi nggak ada hubungannya dengan saya. Cuma sebagai pembicara, namanya kebetulan mirip dengan nama belakang saya. Gitu. Oh iya. Buat yang sudah hadir, selamat apa nih? Selamat malam kali ya, sudah jam 6.32. Pak Steve sudah masuk. Oke. Pak Steve Kosasi sudah masuk. Pas banget, jadi saya lanjutkan. Terima kasih buat yang sudah hadir malam ini, sudah ada sekitar 78 orang. Bisa dipanggil Bapak, Ibu, maupun Bro dan Sis, karena One HR ini kita modelnya lebih informal. Dan terima kasih pada host kita, Ibu Meti, yang dari Teach Me, memberikan tempat untuk bersama-sama dengan Bapak Ibu semua di sini untuk mendengarkan satu topik menarik. Nah, pasti Kosasi sudah hadir nih. Udah, halo semuanya. Oh, halo. Ya, Jam kita 18.30 saya masuk. hebat. Iya. Padahal kayaknya belum napas. Ya, Napas dulu, saya masih ngobrol-ngobrol bagian depan, jadi udah, kita minum-minum dulu. Minum teh. perkenalannya bisa sambil lebih santai. Mungkin ada yang belum tahu tentang One HR, jadi ini adalah komunitas non-profit yang sudah berdiri sejak Desember 2010, jadi nggak lama lagi kita usianya pas 1 dekade ya. Dan saat ini anggotanya berkomunitas di Telegram. Tanggal berapa? Tanggal 10. Bulan Tanggal 10 bulan 12 Oh. tahun 2010.
Jadi 10, 12, 10. Nomor Wah, cantik. sebentar lagi ini ya 10 tahun ya. Satu Iya, 10 dasawarsa. tahun. Nanti Pak Budi boleh bikin buku deh. Pengalaman saya bersama Wanicar. Yang udah bikin buku cuma PAM doang nih, hebat. Iya, itu Pak Effendi udah ditunggu tuh bukunya. Pak Steve Kosasi juga nih. Siap, siap, siap. Kalau buku HR susah, buku erotisme aja. Nanti dikasih ngenes award sama Pak Budi ya. Oke, lanjut mengenai Wanicar. Sekarang anggotanya sudah ada sekitar 1.500 orang dari berbagai segmen ya. Jadi bukan sekedar level atas saja, menengah saja, atau bawah saja, tapi semuanya ada. Dan komunitas ini semua merupakan merupakan ownership bersama. Jadi yang isi konten juga teman-teman juga, bukan cuma pengurusnya. Lalu malam ini kita punya topik yang sangat menarik, topiknya mengenai Omnibus Law, tetapi kita tidak akan membahas dari sisi hukum maupun dari sisi pasal. Kita akan melihat lebih banyak dari sisi peluang bisnis. Makanya judulnya menjadi Business Opportunities After the Storm. Dan pembicara malam ini sangat unik karena bukan saja orang HR, tetapi hari ini ada Pak Steve Kosasi yang dari background seorang CEO. Ya, beliau saat ini adalah CEO di Taspen. Saya kenal beliau saat masih CFO atau malah sebelumnya lagi ya, waktu itu di Wika. Gitu Di Transjakarta, waktu saya CEO Transjakarta. Oh, malah saya kenalnya di situ ya? Iya. Oh, lupa, saya kayaknya udah lama banget nih kenalannya. Nah, terus jadi beliau hari ini akan membawa perspektif yang agak berbeda, sehingga HR kita yang hadir hari ini, mungkin ada juga yang non-HR bisa mendengarkan perspektif seorang business leader. Dan juga satu lagi yang tak kalah menariknya, yang sudah kondang, itu adalah Bapak Pambudi Sunarsihanto, seorang yang awalnya dari Magetan dan kemudian melalang buana sampai ke Perancis, mendapatkan masternya di sana dan juga MBA-nya. Saat ini beliau adalah HR Director di Bluebird Group. Pak Budi mungkin ada sesuatu yang mau di... Siap. Mungkin Banyak pernikahan yang nih kita, tahu. Willy. Banyak yang tahu saya magician, so let's do a quick magic for today. Oke, ya. Panitia bisa unmute, itu salah satu yang kelihatan di layar. Pak Sigit Hadiawan bisa di unmute sebentar. Good. Pak Sigit, can you hear me? Bisa di unmute sebentar? Ya Pak, bisa. Aduh, kok saya? Excellent. Pak Sigit, look into my eyes. Oke? Oke. Di sini ada 52 kartu. Nanti sebentar lagi Pak Sigit akan memilih satu kartu. Oke? Tunggu dulu. Listen to me. Kalau cewek, kalau ditanya hitam atau merah, dia milih merah. Kalau cowok lebih suka milih hitam. But ini terserah Anda. Lebih suka hitam atau merah? It's up to you. Pilih sekarang, Pak. Apa? Pilih Kalau sekarang. di email saya baru bisa bukanya Senin. So tell me, mau lebih suka merah atau hitam? Merah. Merah, good. Merah ada dua. Oke, ada yang hitam, ada yang wajik, ada yang hati. Tell me, wajik atau hati? Hati. Hati. Ada yang ganjil, ada yang genap. Milih ganjil atau genap? Ganjil. Ganjil, good. Nah, kemudian sekarang last but not least. Angkanya berapa? 3. 3. 3 apa tadi? 3 hati. 3 hati ya. Watch pelan-pelan. Saya buka kartu saya. Dan saya tunjukkan bahwa semua kartu ini ada dan terbuka. Except one. Lihat baik-baik. Semua kartunya terbuka. Kecuali satu kartu yang tertutup. Kartunya Pak Sigit apa tadi, Pak? 3 hati. Iya. Terima Hebat kasih. sekali. You Ya. go ahead, Sandra. Silakan. Terima kasih banyak Pak Budi dan Mas Sigit. Ini memang Diarahkan. ini kita
kita terpaksa memilih korban Ingat, yang akan dipakai sebagai intronya Pak Budi. Oke, kita lanjutkan ya. Iya. Jadi setelah memperkenalkan dua pembicara malam ini, saya juga akan, ini kalau ada pertanyaan silakan aja langsung di chat box. Nanti pada waktu kita membahas Q&A, kita akan memilih pertanyaan yang menarik. Dan juga nanti sesuai Pak Budi tadi, ada 3 buku yang akan dibagikan bagi pertanyaan yang menarik. Orangnya nggak perlu menarik ya Pak Budi ya, tapi pertanyaannya menarik ya. Betul, Oke. betul. Ya. Mengenai topik malam ini saya ada share sedikit. Jadi saya akan mulai dengan sedikit mengenai makro dan mikroekonomi Indonesia. Kalau sudah bisa melihat slide-nya, mohon dikonfirm. Apakah sudah kelihatan? Kelihatan. Sudah kelihatan, Bagus. sudah kelihatan. bisa. Kelihatan. Ini belum slideshow ya? Ya, Ya. belum slideshow. Oke. Nah, Pak, keren sekali nih. Sip. Jadi ini wajah-wajah ganteng dari Iya. pembicara malam ini. Dengan baju yang sama. Dengan baju yang sama. Wow. Jadi boleh dipastikan itu bukan tempelan, dan malam ini kita memang informal aja. Jadi modelnya obrolan santai. Walaupun santai tapi ngobrol-ngobrolnya juga agak-agak ini ya. Jadi Serius. pertama, saya mau sharing juga bahwa sebetulnya Indonesia itu saat ini itu berada di ranking ke-7 ya. Jadi kalau kita lihat di sekitar tahun 2019, sebetulnya rank GDP Indonesia dibandingkan negara-negara lain, ini growth-nya nomor 7 di Indonesia. Dan menuju tahun 2040 diharapkan menjadi nomor 4 setelah yang pertamanya Cina, India, United States, lalu Indonesia. Nah, jadi ini kalau bisa kita capai menjadi satu kekuatan besar ekonomi dunia gitu ya. Nah, sebagai negara yang promising dengan GDP growth 5,2 di tahun 2018-2019 5%. Sayangnya pada saat 2020 ada COVID, kita menjadi minus 1%. Sehingga pada waktu diharapkan supaya kita bisa kembali lagi mencapai cita-cita tadi atau visi tadi menjadi 5,3%, ini ada sesuatu yang perlu dilakukan sebagai intervention, ya. Jadi pada waktu kita kondisi saat ini Indonesia memang sudah minus 1% secara GDP, lalu negara-negara lain kelihatan di sini juga ada yang lebih parah dari Indonesia. Tapi dengan tujuan bahwa kita tahun 2021 bisa mengejar kembali sehingga GDP menjadi 5,5%, maka ini ada satu PR ya buat Indonesia untuk bagaimana menuju dari minus 1 menjadi 5,5% positif. Banyak hal-hal yang bisa kita lihat secara Omnibus Law bahwa ini disampaikan menjadi satu iklim investasi yang menarik. Ya, jadi efektivitas Indonesia dalam hal investasi masih lebih rendah dibandingkan negara-negara lain. Jadi bisa dilihat di sini Indonesia yang warna kuning, dan makin ke kanan ini adalah negara yang stok modal publiknya juga lebih jauh ya di China atau di Tiongkok. Dan selanjutnya ini mungkin saya tidak terlalu mendetailkan, tetapi dengan adanya Omnibus Law diharapkan penciptaan lapangan kerja yang lebih berkualitas akan terjadi. Nah, buat kita yang sore atau malam ini bergabung, kita pengen tahu mesti negara-negara mana aja selain Indonesia yang menerapkan Omnibus Law. Karena ternyata Irlandia telah menghapuskan sebanyak 3.225 undang-undang. Dan ini merupakan rekor dunia praktik Omnibus Law yang paling atas. Ya, selain itu Filipina ini juga telah melakukan yang serupa dengan Indonesia dalam hal tujuannya Omnibus Investment Code
Mereka memberi insentif komprehensif, baik fiskal maupun non-fiskal. Negara Kanada juga melakukan semacam omnibus law untuk perjanjian perdagangan internasional, Turki dan Selandia Baru. Lalu apa kata dunia? Kalau dulu ada Naga Bonar, apa kata dunia gitu ya? Ini apa kata dunia tentang Indonesia? Ternyata menurut TMF, Global Business Complexity Index per 16 Oktober 2020, Indonesia adalah negara dengan jurisdiksi paling ribet. Ya, jadi Indonesia ini nomor 1 dari 26 yang diurutkan di sini, Indonesia yang paling ribet gitu. Jadi ruwet banget urusan jurisdiksinya. Maka selanjutnya tentu kita jadi pengen tahu ya, apa kata Steve dan Pambudi tentang angka-angka tabel tadi dan juga cerita tadi. Apakah yang menurut mungkin pandangan dari Pak Steve Kosasi dulu deh. Kira-kira setelah kita share, saya tadi share slides tadi, menurut Pak Steve Kosasi, apa optimismenya atau mungkin pandangannya tentang kondisi adanya Omnibus Law di Indonesia? Oke, mestinya Pam Budi dulu nih, kalau yang susah-susah mestinya Pam dulu gitu kan, dia tukang sulapnya. Tapi gini, kan seperti tadi yang di-share sama Sandra, kita tahu bahwa Indonesia tuh negara nomor 1 paling ribet, bener ya San? Ya. Coba di-share lagi itu screen-nya. Boleh ya, saya share ulang boleh. bagian paling ribet tadi. Paling ribet aja. Nah, ini. Jadi kan di situ kita tahu bahwa Indonesia tuh paling ribet. Dan gitu loh. Kita memalukan juga. Kita lebih ribet daripada Bolivia gitu. Negara-negara yang mau lebih ribet daripada Nicaragua. Itu negara-negara yang udah mau bangkrut gitu ya. Oke lah. Yang sama, yang agak mirip-mirip sama kita cuman Malaysia. Mainland China aja lebih bagus daripada kita. Itu padahal negara yang dulu tuh saya suka bercanda itu sama teman-teman. Kalau di China zaman dulu itu kan ya, itu udah pasti birokratis karena China itu kan, kalau dulu saya bercanda sama teman-teman saya yang Chinese kan, kalau meninggal mereka membakar macam-macam buat yang meninggal, itu ingat nggak San? Oh iya, ada itu duit saya bilang gila ya kan, uang emas gitu ya. Dewanya aja disogok, gimana pergi pejabatnya gitu kan. Nah, jadi mainland China tuh mestinya sangat ribet gitu, tapi Indonesia ternyata lebih ribet lagi. Nah, buat informasi, Omnibus Law ini menghilangkan banyak sekali keribetan. Jadi sebetulnya yang dibutuhkan oleh Indonesia ini. Dan kita dapat penghargaan dari UN, dari PBB bahwa Omnibus Law ini bisa membuat banyak investor mau datang ke Indonesia karena keribetannya hilang. Yang tadinya bisa berbulan-bulan bikin sesuatu, itu izinnya lebih gampang sekarang. Contohnya untuk industri perbankan itu perizinannya perizinannya luar biasa. Tapi kalau saya sendiri pribadi bilang kita nggak perlu lebih banyak bank asing di Indonesia, ya udah banyak banget gitu ya. Terus tapi untuk minjemin perusahaan yang mau masuk foreign direct investment itu bank yang Indonesia lebih gampang perizinannya. Terus properti, asing boleh ikut memiliki properti. Kalau kita merasa nasionalis, kita bilang kok asing boleh memiliki properti? Ya nggak apa-apa lagi, duit properti itu duit yang paling bagus buat Indonesia. Coba ya, kalau orang asing beli properti di Indonesia, ya. Kalau misalnya dia mau bawa kabur duitnya, kan dia nggak bisa bawa pulang tuh properti. Itu udah duit paling bagus buat Indonesia. Duit asing paling bagus masuk Indonesia itu 2, duit properti sama duit turis. Duit turis itu dibelanjakan di Indonesia untuk beli barang-barang yang ada di Indonesia dan jasa yang ada di Indonesia. Itu keren. Yang kedua properti. Semennya dari Indonesia, besinya dari Indonesia, tenaga kerja dari Indonesia, propertinya ada di Indonesia, bayar pajak properti di Indonesia. Jadi itu 2 hal yang menguntungkan. Jadi itu terutama properti, baik properti residensial maupun properti industri, itu perizinannya dan juga peraturan tenaga kerjanya dan peraturan kepemilikannya dipermudah. Waduh, terus, berarti saya udah benar ya Pak ya, ada di perusahaan properti ya?
Nah, ini justru menurut saya ini kebangkitan perusahaan properti yang sempat lemes kena COVID nih. Iya. Ya, terus industri peternakan itu juga banyak impor bahan bakunya dilonggarkan. Persaingan pasti makin ketat, tapi ada banyak hal-hal yang dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini dimudahkan. Terus industri retail, karena FDI bisa masuk, retail dari luar bisa masuk, persaingan pasti naik, tapi lapangan kerja pasti tambah banyak, gitu ya. Iya. Industri telekomunikasi, industri farmasi juga. Nah, sekarang ini dengan dibukanya Undang-Undang Cipta Kerja ini, kemungkinan untuk kita bisa dapat investor yang mau invest vaksin dan antivirus di Indonesia sekarang makin banyak. Ini sekarang Menteri Luar Negeri sama Menteri BUMN lagi di London, baru balik besok ya, untuk mendapatkan investor-investor yang mau invest di farmasi di Indonesia. Dan kalau invest di farmasi di Indonesia itu harus join dengan farmasi di Indonesia. Artinya apa? Yang tadinya industri farmasi terancam kekurangan tenaga kerja, sekarang bisa merekrut tenaga kerja baru. Ya, terus. Iya, berarti sangat optimis sekali nih ya kalau ada omnibus. Kalau untuk itu, nah konstruksi. What do you mean by saying this now? As in, like, konstruksi itu. Mohon teman-teman di mute dulu. Penyederhanaan izin juga untuk konstruksi dan pembukaan lahan baru itu lebih mudah. Ya. Baik pindah ibu kota ataupun tidak pindah ibu kota, perizinan lebih mudah. Dan jalan tol juga itu membuka kesempatan investor luar untuk masuk. Pertambangan, migas, bahkan media juga membuka peluang bagi investor untuk masuk. Plus on top of that, pajaknya lebih ringan. Pajaknya lebih ringan. Jadi mestinya bagiannya tenaga kerja bisa lebih gede. Karena untuk yang tadinya dipakai buat pajak itu bisa dipakai buat tenaga kerja. Dan kalau pajak itu kan final. Nothing is as certain as death and tax, kan katanya begitu. Pajak itu udah paling ditakutin ya sama pengusaha, karena mau bikin 1, mau bikin 10, beberapa komponen pajak itu ya fix-fix aja gitu, kena dia. Nah, kalau pajaknya bisa dapat keringanan, dan apalagi kalau mereka mau go public di Indonesia, itu tambah ringan lagi pajaknya. Jadi sangat diuntungkan dengan berbagai insentif yang ada. Jadi mestinya itu peluang, saya melihat ke depan dalam, mungkin nggak langsung di tahun 2021, tapi 2022-2023, itu lapangan kerja bisa bertambah significantly larger. Kalau tapi memang, baik sekali, ini terasa sangat optimistik dan positif ya terhadap adanya Omnibus Law, karena semua industri boleh dibilang menjadi terbawa ke atas untuk pengadaan, kemudahan, dan penghilangan keribetan tadi ya, pasti. Iya, betul. Berikutnya saya perlu dengar juga nih dari HR kita, Pak Budi, gimana pandangannya berdasarkan info-info yang tadi sudah kita lihat bersama. Oke. Selamat malam teman-teman sekalian. Pertama kali pada saat undang-undang ini datang, undang-undang ini lahir, sebagai orang HR, pertama kali yang harus kita bilang adalah seriously, alhamdulillah. Kenapa? Karena seperti dibilang Om Steve tadi ya, bahwa dengan adanya ini investasi masuk, perusahaan masuk. Jadi kalau Anda HR Director, berarti akan diperlukan lebih banyak HR Director. Anda HR Manager, lebih banyak diperlukan HR Manager. So don't worry ya, kita akan mendapatkan lebih banyak pekerjaan. Dan itu sebenarnya bukan hanya HR, tapi buat para pekerja juga, buat para semua karyawan di segala level. Dan ini sudah pernah terjadi di beberapa negara, misalnya Vietnam. Saya itu ketua ASEAN Human Development Organization. Di Vietnam itu undang-undang ketenagakerjaan jauh lebih ringan daripada undang-undang kita. Dan ternyata nggak ada masalah, karena meskipun seandainya si pekerja itu kehilangan pekerjaan di sebuah perusahaan, tapi karena undang-undangnya sangat memudahkan investasi dan pengusaha atau investor untuk masuk, begitu banyak mereka memerlukan kebutuhan pekerjaan. Jadi ada law and demand and supply. So in a nutshell,
Bukan hanya bahwa undang-undang ini bagus untuk perusahaan, tapi secara objektif memang undang-undang ini ya akan membawa manfaat bagi para profesional dan bagi para pekerja. Realitinya semakin banyak perusahaan yang datang, semakin banyak lapangan kerja. Dan semoga kita yang berada dalam posisi untuk memilih kita mau bekerja di mana nih gitu. Nah, itulah yang membuat kenapa kita harus mensyukuri ya kehadiran daripada undang-undang cipta kerja yang ada ini. So, saya sangat optimis bahwa bukan hanya buat perusahaan, tetapi juga buat para HR, para profesional, dan para pekerja akan sangat bagus sekali. Silakan, Ya. Pak Fahri. Oke, terima kasih Pak Budi. Berarti dengan adanya Omnibus Law, maka investasi masuk dan akhirnya para HR dibutuhkan, pekerja-pekerja secara umum juga dibutuhkan ya. Betul. Nah, setelah kita lihat hal seperti ini, lalu apa sih peluang atau benefit bagi bisnis dari sisi mata seorang CEO nih? Mungkin kembali lagi ke Pak Steve. Gimana benefits-nya kalau buat perusahaan ya, secara spesifik perusahaan gitu. Bukan bicara negara lagi nih. Bicara perusahaannya gitu kita ya. ngomong secara company ya. Company Ya, itu jelas dari sisi pajak lebih gampang. Nah gini loh, selain pajak lebih ringan ada satu hal yang mesti kita ingat. Saya yakin ini sangat dekat di hatinya Pak Pambudi, terutama Mas Pam, karena dulu waktu pertama kali maju itu saya pernah ngomong sama Menteri Perhubungan Pak Budi Karya. Pak Budi Karya, ini gimana dengan peraturan yang ada? Kita mesti berubah apa enggak? Karena kalau kita lihat sekarang lebih banyak taksi online, ojek online dibandingkan dengan taksi-taksi yang pakai izin yang punya pool, punya nomor kuning, plat kendaraan umum, seperti Bluebird. Dan itu mengubah tatanan persaingan yang luar biasa gitu kan. Dan terbukti sekarang Bluebird juga meng-embrace teknologi dan berkolaborasi juga bersama-sama dengan perusahaan taksi online. Yang saya tidak sebut namanya, saya cuma sebut brand Bluebird doang loh ya, karena di sini juragan Bluebird ada di sini gitu. Tapi kita lihat di situ. Nah, dunia berubah. Kita mau nggak mau harus ikut berubah. Kalau kita bicara dari sudut pandang supir taksi, nah kita akan bilang, wah susah dong saya kerja nih sekarang. Saingan saya taksi online, nggak usah setoran. Mereka kerja berdasarkan bagi hasil, nggak kena minimum. Gimana nih saya kerja? Tapi ingat, supir taksi itu nggak beli mobil loh, nggak nyicil mobil sendiri loh. Mereka nggak usah mengasuransikan dirinya sendiri kalau mereka kecelakaan loh. Kalau mobilnya rusak tinggal masukin bengkel sendiri gitu. Jadi semua ada plus minusnya. Nah, tapi dunia berubah. Nah, gimana dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini? Nah, sekarang ini sama. Kemungkinan seseorang untuk mendapat kerja jadi lebih tinggi karena kan ini proses pendaftarannya jadi lebih nggak ribet kan. Dulu kan mesti memenuhi syarat A, B, C, D. Syaratnya buat pengusahanya. Pengusahanya bilang kalau syaratnya begitu, saya jadi milih orangnya pilih-pilih banget nih. Karena mesti begini, mesti begitu. Saya kalau salah invest sama manusia, saya kena PSL gede banget. Ini cerita aja nih, di semua BUMN juga, itu urusan naik gaji itu paling pelik. Kenapa? Karena begitu naik gaji, maka dia mesti naikin post-service liabilities yang dia mesti store ke dana pensiun. Begitu dia naik gaji, dia mesti naikin juga pajak penghasilan. Karena pajak penghasilan kalau di BUMN sebagian dibayar oleh kantor. Kalau di swasta kan enggak. Terus komponen cost of goods sold-nya naik. Karena biaya tenaga kerjanya naik. Profitnya turun. Untuk naikin profit, dia mesti berusaha lebih keras dan supaya bisa naik. Kalau profitnya naik lebih gede lagi, dia kena pajak juga. Beberapa BUMN yang sifatnya kayak BUMN konstruksi itu pajaknya dibayar di depan. Nah, dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja ini lebih nggak ribet, jadi kemungkinan mereka untuk rekrut orang lebih gampang. Lihat aja nih sebentar lagi, lihat deh. Dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja ini, I'm willing to bet in about 6 to 9 months. Ini plus minus karena ada krisis ya. Tapi di 2021 udah mulai nih kelihatan orang-orang rekrut pekerja-pekerja baru. Kalau sampai enggak boleh bikin talk show lagi, Steve salah gitu.
Iya. Wah, udah yang ini ya, udah listed ya berarti. I'm willing to bet 6 to 9 months, maximum 12 months from now itu udah mulai banyak orang-orang yang akan buka lowongan pekerjaan karena lebih gampang rekrut orang gitu. Iya. Dengan konsekuensi yang lebih nggak oke. Terus orang-orang bilang, terus gimana dong kita pekerja-pekerja persaingan semakin ketat, semakin banyak. Lah, kan itu susah ya. Kita bilang mau yang mana nih? Mau lapangan kerja tambah banyak atau mau kerjaan tambah secure gitu loh. Kalau lapangan kerja tambah banyak, artinya itu pengusaha harus dipermudah untuk merekrut orang, artinya persaingan untuk masuk suatu pekerjaan tambah tinggi, udah normal gitu. Karena semua orang bisa kompetisi sekarang. Iya. Sama pada waktu budget airline dibuka, yang marah itu yang bukan budget airline. Budget airline lain mah nggak ada yang marah. Terus orang bilang kan everybody can fly gitu kan. Iya. Terus orang-orang bilang, wah apa-apa mesti bayar. Ya namanya juga murah gitu. Ya apa-apa bayar gitu. Sama, ini kalau dipermudah untuk orang-orang join, ya pasti you have to be able to compete with everyone else. Iya. How do we compete? Nah, mungkin itu bagiannya PAM buat ngomong. Nah, benar. Ini terima kasih banyak nih, udah dikasih pertanyaan buat Pak Budi. Gimana caranya Pak Budi untuk mengantisipasi dengan meningkatnya lapangan kerja, sementara kompetisinya juga jadi lebih tinggi gitu ya? Betul. Oke. Jadi gini, yang harus kita ketahui adalah tiba-tiba akan banyak perusahaan baru yang masuk. Kasarannya startup. Perusahaan jarang yang masuk langsung rekrut ratusan ribu orang. Pelan-pelan they start small, kemudian diperbesar. Kalaupun mereka bikin pabrik, mungkin pabrik kecil dulu, satu tempat, bahkan mungkin udah mulai menggunakan sistem artificial intelligence yang canggih, baru kemudian diperbesar. What does it mean? Jadi kita harus tahu bahwa siklus dari sebuah startup secara bisnis itu pertama kali ya tentu saja adalah innovate, setelah itu grow, baru mature. Nah, apa artinya? Artinya adalah setiap perusahaan akan berada pada siklus-siklus tertentu. Udah ada yang mature, ada yang baru growing, ada yang baru mulai. Nah, bagi HR khususnya tentu saja ini menarik. Karena kalau di perusahaan yang established, sebut namanya sebuah bank BUMN yang besar, itu udah ada semua departemennya. Industrial relation udah ada, training udah ada, talent udah ada, you name it. Ini departemen udah ada. Nah, pada saat kita mau bikin sebuah perusahaan dan kita mulai dari kecil, tiba-tiba kita menjadi jack of all the trade. We have to know everything. Jadi bagi kita sendiri, tiba-tiba kita harus belajar semuanya. From A to Z. Yeah. Dan bagi HR tentunya, contohnya A to Z-nya itu apa? Merekrut. Sesuai dengan karakter perusahaan tersebut dan culture-nya. 2, mentraining. Karena dari awal harus di-training lagi, baik competence maupun culture-nya. Motivate. Kasarannya membayari compensation and benefit sesuai dengan standar yang kompetitif. Meretain. Dan kalau perlu, pada saat harus lay off orang. Reality dari sebuah startup akan beda dengan sebuah perusahaan yang mature. Startup itu dimulai, kalau sukses diteruskan, kalau tidak sukses ya harus ditutup. That's the mentality. Dan mentalitinya beda. Berarti apa? HR harus siap-siap. You hire people. If it is working, you grow and continue to hire. Kalau enggak ya harus ditutup dan berarti lay off. Nah, kadang-kadang saya miris. Karena ada HR yang tiba-tiba langsung shock kayaknya. Hah? Disuruh mecat orang. Disuruh lay off orang. Hey, that's your fucking job. Seriously. Apa artinya? Kalau udah orang HR, ya harus terbiasa merekrut, mentraining, memotivate, meretain, sampai melay off. Kalau Anda orang HR dan nggak bisa melay off, berarti buku HR Anda belum khatam. Apa artinya bagi kita? Bahwa kita harus menjadi generalis yang jago di semua hal. Kita nggak bisa lagi jadi spesialis. Kita harus ngerti semua hal. Nggak bisa jadi orang HR. Dan tiba-tiba dia bilangnya, saya orang HR, tapi saya cuma jago compensation benefit. Saya orang HR, tapi saya cuma jago training development.
Seorang pelatih bola yang sangat saya kagumi, Alex Ferguson, dia bilang, kamu nggak pernah bisa main di Manchester United kalau kamu hanya bisa nendang bola dengan kaki kanan. Karena dulu ada pemain yang namanya gelandang kanan, back kanan. Mereka cuma jago kaki kanan, kaki kirinya nggak bisa. Nggak bisa, harus bisa everything. Nah sama HR juga. So moving from spesialis to generalis, itu satu. Berarti harus banyak belajar lagi. Dan ternyata itu bukan hanya buat HR. Kalau dulu orang sales mungkin ada orang channel management, go to market atau apapun. They do everything. Remember, those company pada saat kita bilang perusahaan itu akan masuk, bukan berarti mereka langsung masuk dan merekrut puluhan ribu orang. They have a big dream, but they will start small. Dan gradually they will improve. Kalau berjalan diterusin, kalau enggak ini. Dan itu keseimbangan. Seperti 3 dewa dia. Budayanya orang Hindu, ada Siwa, Brahma, Wisnu, ada yang menciptakan, ada yang memaintain, dan ada yang memusnahkan. Startup juga begitu, ada yang memulai, ada yang mengembangkan, ada yang menutup, kira-kira begitu. So in a nutshell, you have to be competitive, moving from specialist to generalist. Ya, wah ini message-nya mantap sekali, from specialist to generalist ya. Jadi mungkin kalau nambahin dikit, San. Boleh. Bukan cuma spesialis atau generalis. Ini tantangan paling besar buat tim HR gini loh. Saya tuh masuk HR community gara-gara dulu saya jadi CFO terus ngerangkap jadi Chief HR Officer karena HR directornya itu dipindahin ke BUMN lain. Jadi saya cukup lama ngerangkap di HR terus jatuh cinta sama HR karena HR itu actually that's the 50% urusannya CEO, CFO atau apapun itu urusan manusia gitu ya. Karena kan perusahaan itu benda mati sampai kita berurusan dengan manusianya. Nah, tantangan terbesar buat teman-teman HR sekarang itu menjadi bukan lagi personalia, tapi business people. Karena ini sekarang ya yang banyak jadi orang HR itu orang finance, orang sales, orang marketing, yang orang-orang yang dari the pure basic HR, traditional HR route itu malah sekarang mulai jarang. Terus kalau ada orang-orang yang dari compensation benefits atau training, pas mau naik pangkat kayak kena glass ceiling gitu, mentok dia. Karena ditanyain soal bisnis nggak ngerti. Nah karena itu saya setuju sekali omongannya Mas Pram bahwa please train yourself with business. Saya menduga ini ke depan the really good training dan saya pasti akan hire kalau sampai ada yang bisa ngasih training seperti itu. Jadi business for non-business people atau business for HR people karena itu penting banget. Iya. Wah ini di sini banyak sekali nih Pak yang dari CHRO atau HR mau menjadi CEO ya. Jadi ini benar banget background orang sekarang di HR belum tentu dari HR atau psikologi ya, malah dari bisnis, finance dan marketing dan lain-lain. So kalau kita melihat tantangan baru dengan adanya Undang-Undang Cipta Karya ini, apakah persaingannya bukan hanya di Indonesia, tapi jangan-jangan menjadi global competition gitu ya? Apakah juga global talent ini menjadi satu gerbang untuk pekerja-pekerja di Indonesia gitu. Mungkin Pak Pambudi dulu deh yang itu yang udah pernah di luar negeri itu. Betul. Ini persaingannya makin seru nih kayaknya nih, makin tough ya. Ya. Zaman dulu ada Persatuan Sepak Bola Indonesia Semarang. Kalau main di Semarang jago banget, begitu keluar dari Semarang kalah terus. Dan itu mungkin hampir sama dengan PSSI yang kalau main di Jakarta sering banget menang, semangat, begitu main tandang kalah terus. Padahal kalau main itu harus setiap kali home and away. Nah sama, saya jadi prihatin karena banyak sekali talent-talent Indonesia itu yang kalau kerja di Indonesia petentang-petenteng jago banget. Tapi begitu keluar kerja di luar negeri ya sayang sekali karirnya moncer. Dan kita lihat aja berapa orang Indonesia yang jadi CEO. Ada orang Amerika udah banyak, Eropa, India udah mulai banyak. Itu Google sama Microsoft udah orang India. Orang Malaysia dan Singapura aja ada yang jadi CEO global company.
Orang Indonesia nothing. Kenapa? Karena mereka terbiasa jadi jago kandang. Tidak mempunyai comfort zone untuk pergi ke luar negeri. Nah, berarti gimana? Satu, undang-undang ini terus terang akan memberikan lebih banyak kemudahan bagi tenaga kerja asing untuk masuk. Nah, pada saat tenaga kerja asing untuk masuk, reaksi kita bisa dua macam. Satu, waduh, posisi kita terancam dong. Wadah, ini jadul banget. Begitu ada orang masuk, kita terancam. Kalau saya ada orang masuk, saya akan bilang, bring them on. They are great sparring partner, dan saya akan berkompetisi dengan mereka. Kita lihat siapa yang lebih jago. Orang HR aja masih merasa, kita jadi tidak terlindungi. Jangan, HR-nya harus orang Indonesia. Loh, kenapa mesti takut? Kenapa belum apa-apa merasa kalah? Nah, justru dengan adanya mereka datang, itu kita menjadi sparring partner yang bagus. Ingat baik-baik, kalau mau jadi petinju yang bagus, sparring partnernya harus jago. Kalau petinjunya yang jadi sparring partnernya level ayam sayur, ya kita akan jadi jago kandang terus. Nah, intinya apa? Dengan adanya tenaga kerja asing masuk, harus dibikinkan mekanismenya. Bahwa satu, sparring partner, aturannya jelas. Dua, kemudian mereka juga harus mentransferkan kompetensinya ke kita. Ketiga, harus jelas rewardnya bagi dua belah pihak. Yang diajari rewardnya apa, yang ngajari rewardnya jelas. Jangan sampai tenaga kerja asing suruh sini, dibilangin, lu harus ngajarin ke orang lokal ya. Kalau lu berhasil ngajarin orang lokal, lu kehilangan pekerjaan. Loh, terus siapa yang mau ngajarin? Nah, berarti secara perusahaannya harus membuat mekanisme reward dan promosi yang jelas. Nah, tapi kalau ada orang lain yang masuk, that's great. Kita tadi baru saja ngomong tentang kompetisi Liga Inggris. Kenapa Liga Inggris begitu bagus, begitu keren? Karena mereka nggak pernah membatasi pemain asing. Bahkan Arsenal itu pernah suatu saat main tanpa satu pemain Inggris pun. And they are okay with that. Akibatnya negara maju bersama, kompetisi maju bersama, secara bisnis bagus banget. English Premier League adalah bisnis yang paling mendatangkan uang dibandingkan dengan negara-negara lain. Karena mereka tidak membatasi. Coba kalau seandainya Inggris bilang, pemain asing nggak boleh masuk, harus dibatasi. Pelatih asing nggak boleh masuk. Itu kompetisi ayam sayur. Sorry. It's time for us to move dari jago kandang menjadi global player. Dan undang-undang ini justru dilakukan untuk itu. Memudahkan tenaga kerja asing untuk masuk supaya melatih kita berkompetisi. Ya, kalah dulu nggak apa-apa, latihan lagi, then we will become a global player. Tapi kalau ditutup terus, ya kita akan menciptakan tempurung bagi kita sendiri dan kita menjadi katak di dalam tempurung. So, kalau ada undang-undang ini memudahkan tenaga kerja, lihat aja levelnya. Orang yang bilang, great, ini great competition, itu level global player. Kalau ada yang bilang, waduh, posisi kita terancam, itu level ayam sayur. Ya, ini bahasanya makin seru nih, ada ayam sayur gitu ya. Jadi lapar. Lapar sih, tapi... Cuma kalau misalnya kita ngelihat ada keterbukaan ya, jadi artinya pekerja kita harus bersaing dengan TKA ya, mungkin masuk ke Indonesia, perusahaan asing juga masuk, kemudian kita bersaing dengan mereka-mereka yang kompetensinya dari negara maju gitu. Nah ini concern-nya apa nih? Kira-kira ada concern dalam hal apa, fear apa, kompetensi gap ataupun hal-hal lain yang bisa benar-benar real menjadi concern buat mungkin dari sisi perusahaan ya. Pak Steve udah gantian supaya tadi barusan Pak Budi, sekarang Pak Steve dulu. Apa concern-nya? Saya punya contoh real nih. Gini, kita kan lagi bikin jalan rel kereta api cepat nih, ya, dari Jakarta ke Bandung. Nanti begitu jadi, mestinya 2021 jadi, tapi karena COVID jadi mundur semuanya, jadi 2022 itu Jakarta-Bandung itu cuma 38 menit sampai 43 menit aja. Nah, itu mengubah tatanan tuh. Yang paling kena pukul nanti perusahaan bus sama travel sama kereta api biasa. Yang biasanya 3 jam, 4 jam pakai macet. Sekarang sih nggak macet ya, karena semua lagi PSBB gitu ya.
Tapi nanti kalau udah normal lagi, banyak truk lewat, nah 38 menit itu super banget gitu ya. Bayarnya sama-sama aja, kecuali kalau orangnya banyak, mereka mendingan pilih naik mobil sendiri barangkali. Itu pada waktu kita bikin itu, ditanya kenapa nih yang menang nih Cina nih gitu kan. Karena Cina itu nggak minta duit dari pemerintah gitu kan. Terus selain itu apa? Nah mereka tuh punya teknologi yang kita nggak punya. Saya bilang kenapa sih Cina menang? Apa sih hebatnya gitu ya? Nah Cina ini negara yang paling mengembrace perubahan. Waktu mereka itu tahu kalau suruh bikin kereta sendiri tuh di Cina ya teknologi kereta itu dari luarnya dari barat kan. Nah teknologinya Cina ini dari Jerman. Mereka beli perusahaan Jerman yang bikin kereta. Terus itu mereka diakuisisi dibawalah ke Cina gitu. Karena kalau enggak mereka nggak bakal menang lawan Jepang Shinkansen gitu kan. Nah terus mereka tuh punya teknologi. Kita itu kalau bikin konblok untuk rel itu bentangannya itu paling ya itu 6 meter. 6 meter itu bayangin beton 6 meter bertonton itu ya. Ngangkat itu bentangannya 30 meter, beratnya 900 ton. Kalau kita masang yang 6 meter dengan berat kira-kira 200 ton itu, sekitar 200 ton itu kira-kira perlu waktu 3 hari gitu ya untuk masang. Coba tebak yang buatan Cina yang 900 ton itu berapa lama mereka masangnya? Jangan-jangan nggak nyampe sehari ya? 2 jam. 2 jam ya? Wow. Mereka punya kren raksasa ya, yang bisa ngangkat barang 900 ton terus pasang dengan teknologi yang mereka punya. Terus kita bilang, kalau begitu Indonesia tenaga kerjanya nggak kepake dong. Kita nggak ngerti gimana cara bikinnya, kita nggak ngerti gimana cara masangnya, gimana dong? Nah gini. Mereka tuh datangin kerennya dari Cina ke sini. Bener nggak? Bener itu. Dan apakah ada orang Cina yang mengoperasikan itu? Ada. Jadi ada tenaga kerja asing dong? Ada. Tapi semennya dari Indonesia. Bikinnya, masa dia mau bikin bawa beton 900 ton dari Cina, itu kapalnya tenggelam gitu kan? Nggak mungkin ada yang bisa bawa tuh kapal gitu kan? Bikinnya mesti di sini dong. Nah itu yang bikin semua tenaga kerja Indonesia. Cuman QC-nya dari orang-orang mereka yang ngerti. Yang bikin tuh BUMN. BUMN tempat saya kerja sebelum ini di Wika. Jadi akhirnya mereka itu terpaksa harus buat pabrik di sini. Mereka ngajarin orang Indonesia bikin bentangan yang 30 meter itu yang beratnya 900 ton itu. Mereka ngajarin QC-nya supaya bikinnya halus dan bagus. Mereka ngajarin kita untuk mengoperasikan kerennya juga bersama-sama dengan mereka. Terjadilah alih teknologi. Dan mereka bilang, ini kalau jalan nih, kereta api Jakarta-Bandung dan ternyata bisa banyak yang pakai, mereka mau buka pabrik di sini. Kalau mereka buka pabrik di sini gimana? Yang akan kerja pasti lebih banyak orang Indonesia. Karena kalau aturannya tenaga kerja asing kalau mau masuk, harus yang punya keahlian dong. Buru-buru doang nggak oke gitu kan. Nah, di situ kita lihat bahwa terjadi kemajuan dari orang-orang kita. Sama nih, sekarang saya lagi di tempat yang sekarang lagi bangun properti. Kita tender bidding gila-gilaan, ternyata yang kemungkinan besar yang menang perusahaan Jepang. Mereka pakai kontraktor Jepang. Kenapa? Gedungnya lantainya tinggi. Kalau gedungnya lantainya tinggi itu di atas 70 lantai gitu ya. Itu dan mesti anti gempa yang punya teknologi itu cuma Jepang. Kita nggak punya teknologi itu dan kita nggak punya pengalaman bikin setinggi itu di atas 70 lantai. Emang ada ya gedung di Indonesia yang 70 lantai, saya nggak tahu gitu ya. Tapi saya ingat saya kok belum ada gitu ya. Di atas 70 lantai dan anti gempa. Ya mesti orang Jepang. Tapi yang kerja nanti siapa? Ya orang Indonesia juga. Cuma kan ada ahlinya dari Jepang kan. Mereka sudah punya teknologinya segala macam. Akibatnya apa? Terjadi alih teknologi ke Indonesia. Nah, orang-orang kita itu punya kesempatan untuk belajar sebetulnya. Nah, kadang-kadang itu kita suka anti perubahan. Begitu ada perubahan kita bilang, wah ini bikin susah nih, saya nggak mau. Jadi sorry deh, saya menolak perubahan karena itu saya menentang perubahan yang baru. Nah, tapi itu saya jadi ingat pengalaman saya waktu di Transjakarta. Di Transjakarta itu dari tahun 2004 ini dibikin Transjakarta sampai hari ini kalau saya nggak salah tiketnya masih 3.500. Nah, dulu itu semua orang bisa ikut bisa masuk dengan bayar cash 3.500 ya. Pertama kali saya masuk Transjakarta itu saya bingung di kantor Transjakarta. Itu liftnya biasa banget di kantor itu. Kantornya juga biasa banget karena kita kan kantor publik ya, layanan umum ya. Tapi lift barangnya itu dahsyat sekali.
bisa angkut barang berton-ton. Saya bilang, buat apa lift barang begini hebat? Oh, buat ngangkut uang logam, Pak. Setiap hari itu kita ngangkut uang logam itu sekitar 2 ton. What? Itu uang 500 perak, Pak. Karena kalau orang bayar pakai 5.000, 3.500 kembali 1.500 kan, Pak. Itu uang logam, Pak. Saya bilang, mati deh kita bawa uang logam begitu. Dan itu membuat antrian mengular panjang sekali. Terus kita mulai punya ide waktu itu, gimana ya kalau kita bikin semuanya nggak usah pakai uang logam, kita pakai tap aja, itu pakai uang elektronik. Saya nggak mau nyebut dalam bahasa Inggris karena itu brand dari salah satu bank tertentu, bank BUMN juga, gitu ya. Nanti ada bank lain yang tersinggung gitu ya. Tapi uang elektronik dari bank. Nah, ceritanya gimana bikin? Saya ngumpulin bank-bank yang besar yang bisa mengerjakan, saya sebut banknya karena itu kenyataan. Yang pertama itu Bank DKI tentunya karena kita dari DKI Jakarta, Bank Mandiri, Bank BCA, Bank BNI, Bank BRI, Bank BCA, dan satu lagi Bank Mega kalau nggak salah. Nah itu kita bilang, Anda mau uang elektroniknya kita pakai? Ya ayo bikin nih. Bikin gate-nya segala macam desain, kita nggak keluar duit itu Transjakarta pada waktu itu. Bikinlah desain semua itu bisa pakai e-money, dan karena pakai uang elektronik itu hitungan nggak sampai sekian nano detik, tak dia udah bisa kebuka klak gitu. Pokoknya itu dihitung waktunya. Kalau sampai lama kita nggak pakai duitnya gitu kan, nggak pakai kartu uang elektronik. Dan waktu itu yang lolos itu 6 bank tersebut dibikin oleh mereka jadi. Nah pada waktu kita mau bilang sorry ya, mulai besok nggak pakai lagi uang cash, kita cuma pakai uang elektronik ya. Wah itu kita dapat hujatan banyak sekali gitu ya. Di media orang demo bilang, wah Transjakarta kapitalis, belain bank-bank gitu ya. Ngapain gitu, kan kita jadi susah, tadinya bisa pakai duit biasa, terus sekarang pakai bank. Tapi pada waktu itu kita memilih untuk bahasa Jawanya dablek gitu. Udahlah, orang ini buat kebaikan kok. Nah, udah, saya bilang sama bank, gini ya, kalian tuh dituduh kapitalis, oke? Coba bikin promosi, gimana? Bank-bank yang nanya begitu, itu bagiin duitnya gratis tuh, kartunya gratis bagiin. Terus rugi dong, ya kan kalian punya ongkos promosi, bagiin aja kartunya. Nanti kan kalau refill, kan refillnya mereka ngerisi sendiri, bukan pakai kartunya minta yang baru lagi gitu. Ya udah, saya minta satu koridor aja dulu, koridor 1. Blok M Kota karena itu yang paling banyak kan. Udah deh, tanggal 17 Agustus kita pilih pada waktu itu, selain karena hari proklamasi kemerdekaan, karena nggak gitu ramai hari libur gitu ya. Kita bikin 17 Agustus tahun 2014, saya masih ingat banget tuh, bikin. Udah, pokoknya koridor ini harus pakai uang elektronik, nggak terima lagi uang cash. Wah, kita tuh dapat hujatan paling banyak tuh tanggal 16. Pengen tahu nih, mungkin sambil ini apa namanya di grup chat yang pernah naik Transjakarta pakai koin. Nah, itu boleh bilang saya di chat ya, pengen tahu banyak apa enggak. Nah, seru udah. Ceritanya. Pada waktu kita pakai itu tanggal 17, ternyata antrian hilang. Kenapa? Oh, gitu. Orang nggak ada lagi yang ngasih duit terus nunggu kembalian kan? Iya. Dia langsung ngetap, masuk. Habis itu bus datang dia pergi gitu kan? Selesai. Nah, habis itu tanggal 17 kita menuai pujian, tanggal 18 saya menuai demo lagi dari orang yang sama yang kemarin bilang nggak mau pakai uang elektronik gitu ya, nggak mau pakai uang elektronik. Orang yang sama demo karena dia di koridor lain, koridor saya kok belum kebagian nih uang elektronik nih, saya mau dong, dia bilang katanya. Kemarin lu demo nggak mau uang elektronik, sekarang demo minta uang elektronik. Seneng demo kali biar dapat nasi bungkus. Mungkin juga gitu. Tapi ya itulah, begitu perubahan itu dilakukan, hal yang tadinya kita pikir jelek bisa jadi hal yang sangat bagus. Sekarang coba suruh ngantri bawa duit gitu ya, terima kembalian gak ada yang mau. Semua juga pakai. Nah, dari Transjakarta kita mulai itu, habis itu begitu jalan tol menggunakan metode yang sama, nggak ada yang protes tuh. Karena sekarang semua orang pakai, sekarang parkir juga pakai begitu. Sekarang malah duit sekarang cash udah nggak pakai laku gitu uang kan. elektronik, iya. Kayak itu. Berarti Nah, ada itu salah satu contoh perubahan. Pasti yang namanya perubahan itu ditentang, tapi begitu dijalanin belum tentu itu nggak oke loh. Bisa jadi itu sangat oke buat kita. Iya. Nah, kalau dari sisi manusianya nih kan tadi pasti memang udah bilang orang Indonesia suka menantang perubahan atau takut perubahan gitu ya. Kalau gitu dari sisi manusianya Pak Budi bisa jelasin nggak gimana supaya orang-orang HR khususnya membantu bagaimana menghadapi concern-concern yang ada gitu ya. Oke.
Maaf Bu Sandra, pertama saya koreksi dulu. Bukan hanya orang Indonesia yang menentang perubahan. Di Prancis juga pada saat undang-undang pensiun pertama kali dijalankan, mereka juga turun ke Komputer lo jalan masih banyak berbulan. nggak itu? Komputer dia masih Berarti- banyak nggak itunya? Baterainya. Namanya Yellow Jacket. Komputerku mau mati. Jadi mungkin ada ini ya sesuatu hal yang lumrah bahwa manusia Lumrah. itu takut Sangat lumrah. terhadap perubahan gitu ya. Betul, betul. Nah, tugas orang HR adalah mengganti paradigma manusia dari masa lalu ke masa depan. Kenapa? Karena maaf, orang Indonesia itu kan suka banget mikirin masa lalu. Wah, Sriwijaya keren, Majapahit keren, which is good. Tapi kalau ditanya Indonesia 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, nggak ada yang mikirin kadang-kadang. Nah, lihat aja WA grup kita, penuh dengan masa lalu. SMA 3 grup, kampus 4 atau 5 grup, kantor yang lama 3-4 grup, kalau pindah lebih banyak lagi. Nah, kita lebih banyak sekali mikirin masa lalu. Tapi kalau ditanya setiap orang peserta di sini, what is your aspiration? 3, 4, 5 tahun lagi kalian jadi apa? And nobody knows. Nah, sama dengan undang-undang ini. Of course, kalau kita mikirin sekarang atau buat kita dengan egoisnya mikirin kita, ada beberapa yang berkurang. Realitinya mungkin kompensasi PHK berkurang, ini berkurang. Tapi mari kita pikirkan anak cucu kita. Kalau kondisi terus begini, masa depan perusahaan lagi nggak ada yang mau datang. Bahkan mungkin angkat kaki, udah mulai terjadi nih. Karena di negara Vietnam atau apapun, itu mulai terjadi bahwa sistem investmentnya jauh lebih kompetitif. Akibatnya perusahaan angkat kaki pergi ke sana. Kalau diteruskan, itu akan jadi disaster. Anak cucu kita nggak dapat kerja. Jadi tugas seorang HR bukan hanya membantu membuat suasana comfortable, tapi harus mengubah paradigma menjadi masa depan. Ingat baik-baik, comfort and progress never work together. Never work together. Kalau mau progress, believe me, it's not going to be comfortable. Betul. Di Indonesia, di Hong Kong, di Prancis, di mana-mana demo, nggak ada masalah, selalu terjadi. Jadi jangan pernah merasa berpikir, wah ada demo, pemerintah nih gimana? Loh, Prancis juga ada demo, Amerika juga ada demo, everywhere. Tapi intinya setiap kali ada perubahan, akan terjadi something uncomfortable. Saya aja menikah dulu pertama kali nggak comfortable. Well, sampai sekarang sih. But that's another story. Tapi remember this. Anda mau maju atau mau nyaman? Kalau mau maju, emang tidak akan pernah nyaman. Kalau mau nyaman, ya siap-siap. Negara kita, anak cucu kita nggak akan pernah maju-maju. Nah, tugas HR adalah mengubah paradigma tersebut. Oke, Bu Sandra, mulai banyak pertanyaan nih. Ya, mulai banyak pertanyaan. Kita buka dulu pertanyaannya, ini udah banyak. Kita dari Di chat, banyak tuh di chat tuh. Iya, saya akan mulai dari chat dulu. Ada yang bertanya nih Pak Yupiter Gulo ya, dari katanya dengan jurisdiksi Indonesia nomor 1 paling ribet gitu. Apakah Omnibus Law ini akan bisa merubah Indonesia keluar dari, mungkin nggak ngomong keluar ya, tapi jadi ranking berapa gitu dari nomor 1 paling ribet? Iya, ini kalau saya lihat ya dari Pasif, penerapannya nih ya, Sandra ya, mestinya sih kita bisa keluar dari top 10 ya. Keluar dari Kita top bisa 10 dulu kita ya. keluar dari top 10-nya karena top 10 paling ribet itu menjijikan gitu ya. Iya, itu. Ini top 10-nya the worst soalnya ya, bukan top 10 the best ya. Tambah tinggi tambah nggak oke gitu. Kalau Ya, kita bisa keluar dari top keluar 10 tuh udah oke. Kenapa? Karena ini contohnya ya, Malaysia tuh masih masuk nomor 8 apa nomor 9 ya, nomor 9, Malaysia nomor 9. Ya. Kita mesti bisa ngelampain Malaysia karena Malaysia itu sudah bikin perizinannya itu luar biasa mudah. Dan dia punya program namanya M2H, Malaysia My Second Home. Right. Nah, Malaysia My Second Home. Jadi dia tuh semua orang dipermudah untuk kerja, bisnis apa segala macam situ. Dia itu aja dia masih masuk nomor 9. Tujuan kita tuh sebenarnya keluar dari top 10. Cuman ya itu kita sebagai pengusaha maupun sebagai tenaga kerja maupun sebagai mitranya tenaga kerja dalam hari ini HR atau para trainer, para educator yang ikut di malam hari ini,
Dan para tenaga kerja sendiri mesti bisa embrace dan banyak berinvestasi untuk dirinya sendiri supaya bisa keluar dari comfort zone seperti yang disampaikan tadi oleh Mas Pam. Karena sama seperti pertanyaan berikutnya dari Pak Sigit Hadiawan yang tadi sempat saya jawab, perubahan nggak pernah nyaman. Perubahan nggak pernah nyaman. Ini saya kasih contoh 2 pekerjaan yang hilang dari muka bumi Indonesia. Dulu pada waktu saya pertama kali masuk di pasar modal, itu pekerjaan paling keren itu jadi floor trader. Yang dagang buy sell itu di bursa efek ya. Itu tiba-tiba bursa efek Indonesia bilang dalam waktu kurang dari sebulan, dia bilang, sorry ya, mulai bulan depan tanggal 1 Oktober, kita ini udah paperless. Maksudnya apa? Nggak ada lagi tuh orang-orang yang trading pakai kertas di floor trader. Di floor, di lantai bursa. Kan katanya melantai di lantai bursa. Lantai bursa sekarang itu sepi. Nggak ada orangnya sama sekali. Karena transaksinya seamless. Dari mejanya trader di sekuritas langsung ke sistem di bursa efek. Nggak ada tuh, floor trader cuma dipakai buat kalau ada seremoni, upacara, pencet bel gitu-gitu. Jadi nggak ada lagi orang yang dagang di lantai bursa dan bidding-bidding ini itu. Hilang. Sekejap, lenyap. Dan orang-orang itu yang tidak punya kemampuan lain dan yang tidak punya kehebatan lain yang dulunya merasa sangat dahsyat bisa dagang di lantai bursa, tiba-tiba nggak punya kerjaan. Nah, tapi yang punya keahlian lain itu bisa dialidayakan oleh perusahaannya. Contohnya waktu itu saya juga kerja, pas itu terjadi saya pas ada di securities, banyak yang bisa pindah ke bagian lain. Either mereka masuk jadi trader di meja, di trading desk, atau mereka masuk investment banking, atau masuk jadi fund managers. Mereka tentunya harus invest di skills dan certification yang berbeda. Yang kedua, penjaga pintu tol. Oh iya. Kemana mereka sekarang? Nggak ada. Hilang. Dia kalau ada di situ juga nggak kita anggap kan, kita cuma ngetap aja gitu. Kita lihat juga nggak ada orangnya. Kalau ada orangnya malah kita kaget loh, kok ada orangnya gitu kan. Dulu itu pekerjaan yang sangat keren tahun 80-an penjaga pintu tol. Sampai iklannya El Mateana yang waktu itu sudah bisa lihat iklan tahun itu ya. Jadi penjaga pintu tol udah jualan vitamin C gitu kan. Sekarang nggak ada penjaganya. Kenapa? Karena lebih lama. Sama seperti Transjakarta udah nggak pakai uang cash, tol juga udah nggak pakai uang cash, pakai uang elektronik. Nggak perlu lagi penjaga pintu tol. Iya, benar sekali. Jadi ini banyak akan terjadi perubahan yang besar sekali dan kita semua juga perlu bersiap ya embrace adanya perubahan ini. Nah, ini besar-besaran banget. Besar-besaran banget ya. Ini kayaknya the biggest change in Indonesia so far. Lalu pertanyaan berikutnya yang menarik berasal dari mungkin saya nggak ngebahas hal-hal yang sifatnya ke pasal-pasal kali ya, lebih kepada peluang bisnis. Jadi mohon maaf nanti kalau ada pertanyaan yang tidak saya angkat di sini. Lalu saya baca lagi pertanyaan dari mindset dasar business people itu bagaimana Pak? Nah, ini mindsetnya tadi Pak Steve juga yang menyebutkan bahwa orang HR tuh harus punya business mindset ya. Jadi pertanyaan balik lagi ke Pak Steve, yang seperti apa tuh mindsetnya? Nah gini. Ini sebetulnya kalau yang pernah baca Rich Dad Poor Dad bisa kebantu nih. Orang kaya itu bukan dari penghasilan pertama-tama, tapi dari expenses. Mereka itu expenses. Yang kedua cash flow. Jadi profitability itu nomor 2, cash flow nomor 1. Apakah kita bisa ngatur cash flow dengan baik? Nah, cash flow itu kayak barang haram yang di human resources nggak pernah ada orang-orang di human resources yang mikirin arus kas. Apa sih itu arus kas? Itu bukan urusan saya, itu urusan orang akuntansi. Believe me, orang akuntansi juga nggak ngerti arus kas banyak gitu ya. Banyak orang sales marketing juga nggak ngerti arus kas itu apa. Nah, orang-orang yang ngerti arus kas dan ngerti profitability itu yang jadi CEO. So you want to understand how to become a CEO, you understand those two things, cash flow sama profitability. Nah, ujungnya begini, untuk setiap uang yang kita keluarkan, kita dapat baliknya itu berapa banyak dan berapa cepat. Itu aja. Itu mindset dasar business people. Kalau suruh pilih banyak dan cepat, saya pilih cepat.
Jadi ada lebihnya dan lebihnya cepat. Kalau muternya cepat, untungnya oke. Kalau muternya lama, Anda bisa kalah nafas. Contoh nih, kalau cash flow ya, Anda punya ongkos produksi 100, Anda jual 120. Berarti Anda untung 20, itu profitability ya. Tapi pada waktu Anda mau dapat yang 20 itu diutang sama orang bayarnya 6 bulan. Selama dalam 6 bulan itu Anda mesti bayar gaji pegawai. Gaji pegawainya sebulan itu misalnya dua setengah deh. 6 bulan itu 2,5 kali 6 itu 15 loh. Ya. Kalau duitnya belum datang yang 20 itu, Anda suruh bayar 15, akhirnya Anda ngutang. Ngutang kena bunga dong. 15 setahun berapa? 10%, 15% tergantung kemampuan Anda untuk minjem uang. Tinggal 16, jadi 16, 17. Profit Anda hilang itu. Yang ada nanti duitnya belum datang, udah mesti bayar utang. Hal itu yang kadang-kadang kita nggak ngerti sebagai orang yang nggak biasa menangani bisnis, karena kita pikirannya kan sebagai HR itu, compensation, benefit, hubungan industrial, education, training, nggak itu aja. Pengusaha itu bingung mikirnya itu kan, orang bilang kadang-kadang gali lubang tutup lubang, lah ini sebetulnya. Pada waktu dia gali lubangnya, dia mesti tutup. Kalau nutupnya itu telat, itu kayak orang lari maraton habis napas di tengah jalan, sesmaput gitu loh. Kebanyakan bisnis collapse bukan karena bisnisnya nggak profitable, tapi karena cash flow-nya rusak. Betul. Nah, just understand those two principles dulu. Itu saya coba pakai bahasa yang ringan. Begitu kita ngerti itu, nggak usah ngerti selisih kurs, persaingan global, yang lebih rumit lagi. Sebetulnya itu semuanya kembangan dari profitability and cash flow. Dari situ kita lihat, oke. Ini saya mesti mikir begini nih. Ini kan kayak, saya masih ingat dulu banyak orang-orang yang demo, ini nggak usah ngomong tenaga kerja asing ya. Coba lihat ya, berapa banyak pabrik yang pindah dari Jakarta ke Semarang. Dari Jakarta ke Jawa Tengah. Kenapa? Karena Jawa Tengah upah minimum regionalnya paling rendah sepulau Jawa. Dan lebih rendah juga dari beberapa pulau lain. Nah, di situ pemerintah daerah Jawa Tengah pinter. Dia netepin upah buruh di Jawa Tengah itu selalu significantly lebih rendah daripada yang lain. Kenapa tujuannya? Nyari orang yang mau pindahin pabrik. Akibatnya apa? Industri-industri banyak yang pindah ke Jawa Tengah. Nah, orang yang di Jawa Tengah dapat pekerjaan lebih banyak. Mereka juga nggak komplain dapat gaji segitu, karena kemarin gajinya juga segitu gitu loh. Nah, akibatnya apa? Cash flow orang-orang yang memindahkan bisnisnya ke Jawa Tengah lebih bagus. Coba dilihat industrinya. Juaranya itu Jawa Tengah sama Jawa Barat. Jakarta yang dulu banyak industri mulai geser. Sama. Kalau Indonesia nggak bisa kompetitif, akhirnya either tenaga kerja asing datang isi tenaga kerja kita, atau bisnis kita yang keluar dari Indonesia. Kita dulu punya pabrik Sony dan pabrik Aiwa di Indonesia. Itu dua-duanya di Jawa Barat. Pertama-tama kita sempat itu ada demo, buruhnya Sony itu minta naik gaji segala macam, terus ada kesulitan birokrasi pada waktu itu, Sony keluar dari Indonesia. Angkat kaki. Sony angkat kaki. Pindahnya kemana? Miris banget, pindahnya ke Malaysia yang lebih mahal gajinya daripada Indonesia. Gila nggak? Karena menurut mereka Malaysia itu lebih nggak ribet ya. Terus kalau disuruh pakai bahasa Inggris bisa, tapi sebetulnya orang Indonesia juga bisa kalau mau. Yang ketiga lebih nggak demoan. Kalau dimarahin pegawainya kita demo, lembur nggak mau. Kalau di sana enggak, karena dijamin oleh pemerintahnya bahwa nggak ribet, dan kalau pegawainya demo, pegawainya ditangkap gitu ya pemerintah. Tapi kita nggak usah se-ekstrim itulah. Pindahlah. Terus kita bilang nggak apa-apa Sony pindah, masih ada Aiwa. Aiwa dibeli Sony, pindah semua ke Malaysia. Tutup dua pabrik. Puluhan ribu orang hilang ke pekerjaannya. Dan mereka bukan orang-orang yang bisa pindah bisnis dengan mudah, karena mereka kan pekerja kasar, unskilled labor. Nah, kalau kita melihat faktor itu, undang-undang Omnibus Law ini mestinya membuka pintu investasi lebih gede, sehingga lebih banyak orang mau invest di Indonesia. Mungkin bukan Sony dan Aiwa, tapi ada banyak bisnis lain yang dulu nggak dilihat, sekarang mulai banyak berkembang di dunia. Nah, kita harap mereka mau datang ke Indonesia dan invest di Indonesia, karena Indonesia pasar yang besar. Kalau pasarnya ada di sini, dan bahan baku banyak sekali di sini, ini contoh nih, kita nih untuk
salah satu peraturan yang dibikin oleh pemerintah Indonesia itu kan kita nggak boleh ekspor biji nikel. Contoh ya, biji nikel. Kenapa nggak boleh ekspor biji nikel? Ini saya sengaja angkat di komunitas HR ini biar agak ngerti sedikit. Kenapa nggak boleh ekspor biji nikel? Padahal kan ekspor biji nikel itu kalau boleh ekspor kita lebih tinggi, jadi tenaga kerja lebih secara banyak. Enggak, pemerintah bilang nggak bisa ekspor biji nikel. Nikel mesti diproses dulu. Matilah orang-orang di luar negeri. Kenapa? Karena nikel itu bahan dasar baterai NiMH yang dipakai buat segala macam, dari power bank, baterainya HP, semua. Nah, akibatnya apa? Kalau seperti itu nanti mestinya akan ada banyak perusahaan-perusahaan yang bikin baterai buat HP, baterai buat power bank, baterai apapun yang invest di Indonesia. Pada saat itu terjadi, tenaga kerja kita siap nggak untuk jadi tenaga kerja yang bekerja di industri baterai misalnya? Itu salah satu industri yang saya lihat akan berkembang di kemudian hari. Dan ada banyak hal-hal yang dulu kita nggak tahu bisa jadi bisnis baru gitu loh. Nah, saya harap komunitas yang keren seperti One HR dan di sini Teach Me juga ikutan, terima kasih Teach Me, bisa bikin human resources di Indonesia itu betul-betul jadi really good human capital. Yes, mungkin betul. itu Sandra. Yes, thank you very much. Ini memang pembicaraan kita jadi warnanya berbeda karena ada Pak Steve malam ini nih. Jadi bisnis mindset kita makin tajam. Nah, ngomong-ngomong mindset, saya baca dari pertanyaan ini banyak sekali hal-hal yang ditanyakan itu dasarnya karena memang mindsetnya yang perlu diubah gitu ya. Jadi pertanyaan yang bagus dari Pak Abdul Hadi ini kepada Pak Budi kali ya. Gimana caranya merubah mindset? Oke, keren banget. Saya percaya bahwa leadership itu start from ourselves. Saya selalu bilang bahwa lead your business, lead your team, lead yourself. Berarti kalau tadi kita mau mengubah mindset bisnis, kita harus mengubah mindset tim kita. Dan pertama kali kita harus mengubah mindset diri kita sendiri. Nah, kita lihat beberapa pertanyaan di situ, ada contoh. Ada anggapan bahwa kita seolah-olah menjual negara kita. Ada anggapan bahwa dengan datangnya orang asing seolah-olah kita dikadalin sama orang asing. Dan saya mau mengkoreksi hal tersebut. Let me tell you this story. Suatu saat saya lagi bekerja di Danone. Pada saat saya bekerja di Danone, saya interview manajemen training. Ada seorang manajemen training, lulusan Fakultas Ekonomi UGM, terbaik, daftar ke MT-nya Danone, manajemen training Danone. Wah, ada kelas 2 tuh. Saya terharu dong sebagai HR director, lulusan terbaik, Fakultas Ekonomi, yang di UGM dianggap fakultas terbaik, paling susah tuh masuknya. Dari universitas terbaik, yang lain nggak usah komplain dulu. Presidennya dari sono, oke? Berarti memang dari universitas terbaik. Ini Pak Didik Masadi ada di sini lagi hidungnya kembang kempis, ukuran bajunya langsung ganti 2XL. Tapi realitinya lulusan terbaik dari fakultas terbaik dari universitas terbaik mau join Danone, melamar. Waduh, saya terharu banget. Saya tanya sama dia nih, Mas, Anda mestinya punya peluang banyak ya, jadi konsultan ke bank asing, dan pasti gajinya lebih tinggi ya. Kenapa kok Anda ngelamarnya di Danone? Dan dia cerita, saya asli dari Klaten, Pak. Rumah saya dekat sama pabrik Aquanya di Klaten, pabrik Aqua di Klaten. Dan saya ngelihat apa yang dilakukan oleh Aqua di Klaten. Kalian mengambil air, tapi hutan dan alam lebih lestari dari sebelumnya. Kelestarian lingkungan dijaga. Masyarakat lebih kaya dari sebelumnya. Karena kalian membayar mereka dengan lebih mahal dari standar lokal. CSR jalan. Kota kami jadi lebih indah, pedesaan kami lebih indah. Masyarakat lokal dapat kerjaan semua di situ. I'm so inspired by your company. I want to be part of this company. Saya meleleh sebagai HR director. Terus dengan begitu, seandainya semua perusahaan melakukan seperti Danone, saya udah nggak kerja di situ lagi ya, I don't give a shit. Tapi saya berpegang pada prinsip, mantan harus di-maintain. Oh, kirain mantan dibuang pada tempatnya. No. Hadir di Zoom kali ini ada 2 mantan saya soalnya. No, I'm kidding. Anyway. Yang dimantankan siapa, yang memantankan siapa? Please, Sandra. Saya bercanda.
But what I'm saying adalah bahwa ternyata Danone melakukan great thing to the country. Berbisnis, tapi tetap melestarikan lingkungan, memakmurkan semuanya dan lain sebagainya. Saya mau nanya, siapa yang jualan negara? Di mana kadalnya? Let me tell you, emang datang sih orang asing. Dari Danone itu, saya punya datanya. Saya HR-nya, saya ngurusin RPTK-nya. 12 tenaga kerja asing. Berapa tenaga kerja yang diserap? Baru karyawannya aja 20.000. Belum terhitung distributor, partner, vendor, dan lain sebagainya. Dengan mudah mencapai 60.000. 60.000 itu menghidupi ya satu keluarga, dihitung aja 2 atau 3 anak, semoga istrinya 1. Semoga ya. Jadi dengan mudah menghidupi mungkin sekitar 200.000 nyawa. Berarti kalau ada yang bilang, wah tenaga kerja asing kita dikadalin. Hey, 12 tenaga kerja asing mampu mengembangkan bisnis supaya berkembang untuk 60.000 orang yang akan menghidupi 200.000 orang. That's how we think. Oke. Jadi mindsetnya gimana? Satu, start from ourselves. Believe that this is a great thing. Satu. 2, think big picture. Jangan egois. Kalau egois mikir, waduh nanti kalau gue di PHK gimana? Lah kok belum apa-apa udah mikir PHK? Siapa yang mau PHK? Belum apa-apa mikir what is the contribution to the country, to the population, to the community, and to the masyarakat. Sukses kita itu tidak ditentukan dari sukses kita sendiri, tapi seberapa besar manfaat kita untuk generasi kita berikutnya. So, think big picture, tapi terutama think the future. Jadi mohon kita benerin ini dulu. Karena saya banyak melihat konsep yang salah. Jualan negara. Loh, lihat aja Singapura. Anda pergi ke Singapura, jalan-jalan sana. Di Marina Bay Sands atau apa. Lihat pelang-pelangnya perusahaan. Banyakan perusahaan Singapura atau perusahaan asing? Perusahaan asing. Ada nggak yang bilang Singapura menjual negaranya sendiri? Kagak ada. Justru karena dengan itu mereka jadi lebih kaya dan lebih maju. So think big picture. Dan orang HR harus mikir big picture. Kira-kira begitu. Oke, very good. Ya, saya akan mulai membuka pertanyaan langsung. Jadi silakan rekan-rekan kalau mau bertanya dipersilakan. Tapi untuk sebagai pembuka saya mau mengundang dulu Pak Effendi Ibnu yang sudah punya banyak pertanyaan sebetulnya. Silakan Pak F. Terima kasih Sandra. Ya. Saya sebenarnya mau menanyakan kepada kedua pembicara. Jadi mengenai begini, bahwa investment karena Undang-Undang Cipta Kerja, investment masuk, tenaga kerja baru akan banyak, that's good. Tapi sebetulnya rencana Indonesia bukan hanya semua orang bisa kerja dong. Yang penting adalah percentage kepemilikan dari suatu bisnis itu lebih besar mana. Semua bisa kerja, tapi kemudian 50 tahun profitnya masuk ke perusahaan itu atau investor itu seperti kasus Freeport, menurut saya itu merugikan. Jadi negotiation-nya juga harus penting sekali gitu. Nah, kemudian kedua, hari begini, investor itu bisa saja loh invest suatu bisnis yang padat modal. Jadi tidak padat karya. Nah, di situ kita harus melihat juga apakah benar nanti banyak orang Indonesia bisa bekerja gitu dengan investment mereka itu. Dan yang terakhir menurut saya yang saya setuju adalah balance antara kita harus meninggalkan rezim upah rendah, tapi juga tenaga kerja kita harus produktif, kinerjanya harus meningkat, dan disitulah pentingnya upskilling dan reskilling of tenaga kerja Indonesia. Mohon komentarnya para pembicara. Terima kasih. Ya, silakan dari mana Pak Budi atau Pak Steve? Ya, silakan Pak Budi. Duluan tuh Mas Pam tuh. Saya mulai dari yang paling akhir dulu. Bahwa tenaga kerja kita produktivitasnya rendah. Harus dinaikkan. Setuju, Pak? Kenapa yang membuat tenaga kerja kita produktivitasnya rendah? Karena begitu mereka udah naik 10 tahun kerja, Pak, pesangonnya tinggi banget. And this is the attitude. Gue nggak kerja. Lu mau pecat gue? Pecat aja. Gue udah kaya.
Serius, Pak. This is what is happening. Nah, itu harus dihilangkan. Karena apa? Mau nggak mau orang akan mengalami mentalitas seperti itu kalau pesangonnya terlalu tinggi. Nah, perusahaan berada dalam masa sulit. Saya bekerja di 4 atau 5 perusahaan di Indonesia. Jadi HR Director. Pusing, Mbak. Kepala saya belum botak, tapi udah pusing, Mbak. Kenapa? Maaf, ini masih ada lah ya, dikit sih. Tapi ya oke, masih ada. Ada yang malu, makanya ditutupin topi, Pak. Tapi it's okay. What I'm saying adalah, kita harus menghindari seperti itu. Bahwa semua orang harus bekerja dengan kinerja maksimal. Nah, untuk itu kurangin pesangon. Karena kalau usaha pesangonnya terlalu tinggi, mereka nantang, Pak. Come on, ayo, berani lu pecat gue. Pecat aja. Gaji gue udah gede, pesangon gue udah gede. Gue kaya. Dan akibatnya mereka nggak mau kerja. That's number 1. Jadi meningkatkan produktivitas itu udah di-tackle. Dengan adanya apa? Dengan adanya undang-undang ini di mana menurunkan pesangon. Saya bekerja di 7 atau 8 negara. Mohon maaf, saya HR di China, Thailand, Hong Kong, China, di Filipina. Dan ternyata, Pak, produktivitas berbanding terbalik dengan pesangon. Believe me that. Singapura itu paling kecil pesangonnya. Produktivitas naik. Perancis tinggi banget. Di sana union jauh lebih tinggi, jauh lebih kuat daripada di Indonesia. Believe me. Kalau Anda bilang unionnya Indonesia kuat, di Perancis jauh lebih kuat lagi. Apa artinya? Produktivitas turun, Pak. Bangkrut juga. Nah, itu dari segi produktivitas. Kemudian, pertanyaan pertama. Harus memikirkan profitnya lari kemana. Mohon maaf. We are not comparing apple and orange. Contoh sederhana. Ada sebuah perusahaan datang ke Indonesia. Saya mau datang ke Indonesia, saya mau investasi. Saya bawa 70% investasi, lokal 30%. Kita mungkin mikir-mikir dulu, tunggu dulu. Profit gue 70% lari ke lu ya, berarti lebih banyak ke lu. Diterima atau enggak? No, matematikanya bukan begitu dulu. Karena dengan adanya bisnis itu, pertama kali justru roda perekonomian akan berkembang, orang akan mendapatkan lapangan kerja dulu. Nah, setelah itu boleh aja mulai 70, 90. Pelan-pelan seperti Freeport, kita buyback pelan-pelan sedikit demi sedikit. Tapi realitas pelan-pelan. Karena nggak akan ada asing mau datang, gue mau datang cuma 40%, 30%. Nanti gantian. Bukan kita yang dikadalin, kita yang ngadalin mereka. Mereka lebih pintar, mereka juga nggak mau dikadalin. So realitinya, yang seperti saya bilang, kenapa saya bilang 70%? Karena Danone itu 70%, 30%-nya lokal. Dan apa yang terjadi? Ternyata menghidupi orang banyak, menjalankan perekonomian. That's one. Kedua, padat karya atau padat modal? Setuju banget dengan pertanyaan itu, Pak. Realitinya, mereka akan datang dengan teknologi yang lebih canggih dong. Artificial intelligence. Pabrik Aqua yang di Pandaan itu 1.000 karyawan. Pabrik yang baru di Ciherang di Sukabumi tinggal 50 karyawan. Dan 50 karyawan itu ternyata lebih produktif karena artificial intelligence. Terus gimana dong? Ya kitanya dong yang harus mendidik supaya tenaga kerja kita lebih pinter. And that's our job, HR. Kalau nggak dikasih begini, kita nggak mau ngedidik-didik. Sama persis dengan pertanyaan yang ada di sini. Pak Pambudi, Pak Steve, gimana kita mau berkompetisi wong bahasa Inggris kita aja belum jalan? Ya dididik sayang. Sama. Saya juga jadi HR Director-nya Bluebird. Gimana mau kompetisi sama online player? Saya nggak nyebut namanya Pak Steve ya. Gimana mau ngadidik sama online player? Sementara driver kita dari kampung lulusan SMP ya, harus bermain dengan aplikasi digital. Ya dididik. Itu tugas kita bersama. Nah, mau bahasa Inggris, mau kemampuan teknologi atau apapun, it's our job. Jadi mudah-mudahan dari sini HR-nya juga berpikir bahwa we have a big responsibility to train our people, tapi terutama untuk meningkatkan level bangsa kita dari hanya pekerja kasar menjadi pekerja intelektual. Terima kasih. Wow, luar biasa jawaban. Tapi masih ada satu pertanyaan belum terjawab nih. Silakan. Nomor 2 kayaknya sama Pak Steve boleh dibantu. Monggo. Boleh. Yang mana nih pertanyaannya? Padat modal apa versus padat karya gitu ya? Okay.
Kalau ngomong padat modal, saya baru tahu bahwa Bluebird itu pasti perusahaan keren banget ya. Siap supirnya pakai Galaxy Fold katanya. Wah, Pak Pam. Heeh. pamer, Terus pamer. Amer. nggak apa-apa, saya terima aja Sep, katanya Mas Pam, saya lulusan terbaik dari universitas terbaik. Soalnya saya Fakultas Ekonomi UGM, Mas. Wah. Gini, Pak Effendi Ibnu, saya akan pakai contoh yang sama, contohnya Aqua Danone ya. Saya punya teman, kebetulan dia itu nyuplai botol Aqua. Ya. Dia nyuplai botol PET, salah satunya ke Danone. Nah, sekarang ini dengan semakin banyak orang meminum air dalam kemasan, dan orang pada males untuk ngisi botolnya itu, meskipun banyak orangnya, semakin banyak orang beli tumbler, tapi semakin banyak juga orang yang minum air dalam kemasan, termasuk di rumah dan dimanapun itu. Bisnisnya dia itu yang tidak terlalu padat modal, tapi padat karya itu naik. Jadi pada saat satu bisnis yang padat modal naik, bisnis-bisnis penunjangnya, yang bikin tutup botolnya, yang bikin botol PET-nya, yang bikin labelnya, itu tetap terbantu dengan naiknya omset dari bisnis yang padat modal itu. Sama, kalau contohnya tadi yang kita sampaikan yang dari yang bikin jalan layang dengan teknologi dari luar negeri, tapi ternyata ada banyak juga yang padat karya yang terbantu dengan mereka. Ini saya ambil contoh deh, ini contoh kebetulan saya pakai ke adik saya waktu nanya bisnis. Buat yang tahu ada warung Indomie namanya Abnormal, tahu ya? Saya maaf nyebut brand ya. Dan saya nyebut Indomie karena dia emang cuma pakai brandnya Indomie doang. Kenapa pakai brand Indomie doang? Jadi itu anak muda yang bikin itu pertama-tama waktu bikin bisnis itu dia cuma punya cita-cita itu sederhana. Ini anak muda yang punya cita-cita ideal. Saya mau bikin mie instan yang bentuknya persis kayak di kemasannya dan rasanya enak. Itu doang. Jadi orang-orang kalau makan mie saya nanti di Instagram ntar laku gitu ya. Gitu doang, sederhana. Ternyata dengan berjalannya waktu warung Abnormal ini laku. Dan menarik perhatian pemilik Indomie yaitu Indofood. Nah, akhirnya yang terjadi apa, Pak? Diakuisisilah sama Indofood ini warung Abnormal dan ditarget mesti buka banyak ya di banyak daerah. Nah, pemilik warung Abnormal ini sekarang kepemilikannya mungkin cuma 10% atau kurang. Tadinya dia punya 100% dari Abnormal. Tapi saya nanya, lebih happy mana dia punya 10% apa dia punya 100% yang kemarin? Lebih happy 10% yang sekarang, Pak Effendi. Karena 10% yang sekarang harganya dan nilainya dan omsetnya jauh di atas 100% yang kemarin. Sama, saya itu berangkat dari latar belakang FMCG tadinya, terus berubah jadi finance and capital market. Nah, kalau kita bisa mengundang pemodal dan pemodal itu masuk, apalagi pemodal asing, kita bisa meningkatkan nilai dari corporate value kita. Itu another issue buat teman-teman HR. Jadi cash flow, profitability, sama corporate value ya. Bisa meningkatkan corporate value kita. Itu saya selalu ngomong sama teman-teman, 10% of something is much better than 100% of nothing. Kalau kita 100% dari sebuah persen kecil yang mati dilibas perubahan, ya selesai gitu loh. Kita nggak bisa lawan perubahan, apalagi perubahan yang datang dari penggilas-penggilas besar. Penggilas-penggilas besar akan mati sama penggilas-penggilas cepat, para startup. Buktinya ada banyak perusahaan-perusahaan yang tadinya nggak dilihat, sekarang udah jadi unicorn, dekakorn, jadi perusahaan besar gitu ya. Dan jadi perusahaan yang berkiprah penting di bisnis kita sehari-hari. Nah, kita kalau bukan satu dari kedua itu, penggilas cepat atau penggilas besar, ya kita mesti bisa join mereka. Dan kalau kita bisa join mereka, kita bisa meningkatkan corporate value kita. Nah, pada waktu kita ada di corporate value yang gede itu, saya nggak masalah, Pak. Saya coba ditanya gitu, coba Steve, kamu mendingan punya 100% dari warteg di depan rumah atau 10% dari Danone Aqua? Saya pilih 10% Danone Aqua, Pak. Persentase buat saya jadi tidak begitu material, begitu saya tahu bahwa nilainya bisa jadi lebih besar. Dan pertanyaan kedua, kita mesti nambah banyak orang yang datang ke Indonesia untuk investasi langsung. Kalau di istilah kerennya foreign direct investment. Kenapa? Udah buka bisnis di Indonesia dan bisnisnya itu bukan cuma jual beli saham doang gitu, tapi betul-betul invest bisnis di Indonesia. Dia nggak bisa bawa pulang.
barangnya itu kembali ke negaranya. Contohnya kalau dia misalnya buka airport di Indonesia, dan sudah mulai ada airport-airport yang lagi ditenderin, cuman sekarang lagi COVID jadi bisnisnya sempat tertunda, tapi airport banyak yang mau masuk ke sini. Begitu mereka masuk dan bangun airport dan mereka jalanin, yang terjadi apa? Duitnya mantang di sini, Pak. Mereka mesti puterin, mereka mesti balikin modalnya dengan bisnis di Indonesia. Jadi mau nggak mau mereka membuat bisnis di Indonesia jadi lebih maju. Nah, pada waktu itu kita lihat, do we want to have majority? Saya, nggak semua perusahaan saya kepengen majority. Saya membuat perusahaan saya sekarang menjadi konglomerasi bisnis. Taspen itu cuma punya 2 lini bisnis. Yang pertama itu servicing the retirees, yang kedua itu investment, dan kita very heavy investment. 50% dari kerjaan kita itu investment, karena kalau kita nggak invest, duitnya buat Taspen nggak balik buat dibagiin ke pensiunan. Nah, rule of thumb investment kita itu IRR, internal rate of return, return on investment, yang kembali ke 2 hal, yaitu profitability dan cash flow. Nah, sekarang kita lihat perusahaan-perusahaan tertentu kita kepengen punya majority supaya bisa kita punya kontrol terhadap perusahaan itu. Tapi perusahaan lain saya nggak mau, saya cuma mau punya 25% aja. Kenapa 25%? Oh, kalau 25% saya nggak bayar pajak dividen. Kalau di bawah 25% saya bayar pajak dividen, itu salah satu contohnya. Pengetahuan buat teman-teman di HR community. Yang kedua, kenapa saya nggak mau majority? Kalau majority saya mesti konsolidasi laporan keuangannya ke laporan keuangan saya. Saya nggak mau konsol laporan keuangannya. Saya mau cuma dapat profitnya doang. Karena kalau saya konsol laporan keuangan, utangnya dia jadi utang saya. Saya nggak mau nanggung utangnya, saya mau profitnya doang. Jadi nggak orang mau memiliki majority, Pak Effendi. Ya ini mungkin salah satu bisnis insight yang saya bagi ke teman-teman HR. Kadang-kadang jadi minority lebih untung loh daripada jadi majority. Dan kita bisa bebas utang, wirawiri, dan tetap dapat profit kenceng. Begitu. Moga-moga ini bisa jadi insight buat teman-teman HR. Oke, very good. Ini insights yang berbeda sekali dan sangat bermanfaat buat teman-teman HR. Mengingat waktu, apakah ada satu pertanyaan terakhir dan sebaiknya dari wanita supaya diversity terjaga? Suruh ngomong langsung dong. Kalau wanita suruh ngomong langsung. Iya, kayaknya Mbak Dini boleh nih, dari tadi udah siap tayang ini kayaknya. Kalau mungkin ada, silakan. Kalau belum terpikir bisa ditanya di grup nanti. Sementara kita mau tentukan dulu kali ya, Pak Budi, siapa yang akan dapat 3 bukunya. Terus nanti lagi mikir cara ngirimnya gimana gitu ya. Tenang. Ada BB kayaknya, ada Iya BB dong. Sen. Dikirim. Terima kasih banyak. Ada pertanyaan-pertanyaan yang keren. Nah, 3 pemenang dari buku saya hari ini adalah Pak Jupiter Gulu. Terima kasih. Kemudian, terima kasih Pak Jupiter. Kemudian Pak Abdul Hadi. Terima kasih Pak Abdul Hadi. Dan kemudian Ibu Yuni, mindset dasar for business people tadi. 3 peserta dengan pertanyaan yang keren. Nah, mohon di japri alamatnya kepada panitia, nanti saya akan kirimkan bukunya. Ya, boleh menghubungi saya. Mudah-mudahan kalau belum menjadi One HR Community Member, silakan bergabung dan menghubungi saya di situ. Baik, kelihatannya karena sudah waktu menunjukkan pukul 8:02 menit, tapi memang pembicaraannya seru banget ya kalau bisa diperpanjang, cuma memang ini kita godok lagi kalau memang banyak sekali yang tertarik untuk pembicaraan semacam ini. Cuma waktu menunjukkan kita perlu istirahat. Dan saya mau terima kasih khususnya kepada Pak Steve Kosasi dan Pak Budi Sunarsihanto, kepada Ibu Meti yang telah menyediakan waktunya dan tempat Zoom-nya, juga buat orang yang telah bergabung dari berbagai pelosok bumi, termasuk Mas Sigit yang dari Qatar. Tim saya juga yang banyak hadir hari ini, malam ini, terima kasih semuanya atas partisipasi dan juga pembelajaran bersama ya. Tentunya kita akan lebih terbuka lagi terhadap
terhadap Omnibus Law dan membawa atmosfer yang positif kepada rekan-rekan di perusahaan kita masing-masing. Baik, sampai di situ Ibu Meti mungkin ada, Sis Meti ada yang mau disampaikan? Tidak perlu sih, silakan. Oke deh, kalau gitu terima kasih semuanya. Sampai jumpa di waktu yang mendatang. Sandra, Terima saya kasih. boleh share screen satu nggak? Oh 1 iya, menit aja. silakan. Oke, ini buat Kalian semua mau teman-teman bagi ya. voucher, Pak. Bagi voucher One HR aja. Dapat voucher lewat One HR ya, suruh join dulu gitu. Ini saya share screen ya. Oke. Saya mau cerita bahwa sebetulnya krisis kita belum selesai. Krisis yang terbesar itu di masa COVID ini kita malah dapat Omnibus Law, which is sebetulnya bagus gitu. Bentar. Gimana caranya saya share screen? Ada di bawah ada warna hijau. Ya, Ini udah keluar. kelihatan nggak nih? Sudah. Oke. Yes. Nah ini share screen saya nih ya. Jadi sebetulnya Omnibus Law itu our new normal. Lupain krisis COVID yang lagi jalan, tapi this is our new normal. Ini sesuatu hal yang sudah terjadi, nggak bakalan bisa dihilangin. Kalaupun nanti diuji materi di MK, pasti sebagian masih jalan. Terus, are we ready for it? The crisis taught us big things ya. Yang pertama, we are not all in the same boat. We are in the same storm. Omnibus Law ini berlaku buat semua orang, tapi nggak buat semua orang. Ini sama. Tapi nggak penting. Karena kalau krisis ini dari zaman COVID, kita udah tahu bahwa bisnis mesti jalan terus. Bisnis nggak bisa nunggu transformasi, leadership harus jalan terus, kita jadi tahu hal-hal apa yang penting buat kita, dan mau kita terima mau enggak, dunia bergerak. Tinggal kita mau maju apa enggak. Kalau kita bisa ride the wave well, kita selamat dan kita bisa jadi leaders di depan. Kalau enggak, kita kekeh sama jalan kita, ombaknya lebih gede daripada kita hilang di lebes lombak. Nah, mungkin itu yang paling penting buat kita ngerti. Nggak usah jauh, harus punya jelas, dan kita akan tahu kita mesti ngapain, karena katanya penciptanya Apple, Steve Jobs, if we fail to prepare, we prepare to fail. Jadi buat teman-teman HR community yang nonton malam ini, ada di sini yang tune in, saya yakin pasti teman-teman udah siap untuk embrace the changes. Jangan takut, this too shall pass. Cuman pada waktu ini lewat, kita masih hidup apa enggak, tergantung dari kita mau berubah apa enggak. I made a lot of mistakes in my life. I personally made a lot of mistakes. Cuman kita ngulang kesalahan yang sama apa enggak, kita mau belajar dari kesalahan kita apa enggak. Nah, itu another story. So, dari sini saya berterima kasih ke Sandra, Mas Pam, tim One HR, dan tim Teach Me yang sudah berbaik hati membuat sarana sharing ini buat kita semua, karena saya sendiri juga belajar banyak dari pertanyaannya teman-teman gitu. Hopefully semua yang kita sharing hari ini bisa jadi hal keren yang bisa kita bawa pulang dan kita terapkan di kehidupan kita. Iya. Ya, thumbs up buat semuanya. Luar biasa, saya senang banget slides-nya. Mungkin dari Pak Budi ada kata terakhir sebelum benar-benar ditutup? Quick reminder again. Saya masih melihat beberapa orang di sini even masih ragu-ragu tentang how to move on with Undang-Undang Cipta Kerja ini. Remember, Anda tidak akan pernah bisa influencing and convince others sebelum Anda influence and convince diri Anda sendiri. So remember, baca lagi undang-undangnya, ngerti tujuannya, then after that, go. Anda adalah pagar terdepan, change of agent to make this transformation and change of mindset happen. Berarti baca lagi ya, kemudian mulai memikirkan
apa yang Anda akan lakukan untuk mengubah mindset di perusahaan Anda. Remember again, leadership is lead your business. Before that, you need to lead your team, but everything start from leading and influencing yourself. Terima kasih. Luar biasa. Indah sekali malam ini dengan quotes-quotes dan juga slides yang bermanfaat dan meaningful. Semoga teman-teman, bro and sis di sini akan terus belajar lagi dan lebih positif tentang Omnibus Law. Selamat malam, selamat beristirahat. Selamat Thank you malam all. semuanya. Terima kasih. Terima kasih semua. Terima kasih Terima semua. kasih semuanya. Terima kasih semua. Terima Selamat kasih malam. Sandra, Meti, Selamat malam. Sehat selalu. Ernie. Terima kasih Pak.